Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya, subtes eh, LB ya untuk Selasa ini. Nah, yang terakhir itu sudah sampai di halaman 364. Nah, ini 364, silakan dibuka. Nah, Ibu akan masukkan dulu. Ya, KLS berapa? KLS 11, LBI sekarang nomor 6. Ya, halamannya silakan dibuka halaman 364. Mudah-mudahan suara Ibu terdengar nih. Kita akan membahas ya soal yang belum terbahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, sekarang soal nomor 6. Apa yang dibahas nih teks 2 ini membahas apa? Nah, kita mulai nih. Membahas apa? Biji kakao nih ya. Pengolahan biji dan yang ditanya, mengapa petani kakao di Indonesia umumnya masih menggunakan metode pengolahan pasca panen yang sederhana? Di luar konteks dulu, nah ada yang sudah bisa menebak? Ibu akan membahas apa? Di luar konteksnya. Nah, ada yang sudah menjawabnya, nanti kita bahas ya. Nah, Ibu akan membahas di luar konteks dulu, yaitu penulisan pasca panen ya. Pasca panen. Nah, pasca panen itu harusnya gabung ya, sama seperti pasca sarjana. Pasca panen, pasca sarjana, ini penulisannya harus digabung. Oke, kenapa digabung? Nah, karena pasca ini adalah bentuk terikat sama dengan prasejarah, prasekolah. Jadi penulisan atau kalian bisa temukan di KBBI itu pasca strip, pra strip, tuna strip untuk dalam konteks tuna yang memiliki arti cacat, rusak dan seterusnya gitu ya. Itu tuna apa? Misalkan tuna netra dan seterusnya. Nah, dalam konteks yang berbeda tuna ada yang bukan bentuk terikat. Nah, kalian sudah bisa ya mengambil contoh misalkan ikan tuna. Nah, itu bukan bentuk terikat ya. Apalagi contoh lainnya. Ini pernah dibahas ya, misalkan anti klimaks, anti korupsi, kayak gitu. Tulisannya digabung. Nah, jadi eh, kayak ibu tuliskan, kan tuna netra, tunar dan seterusnya. Antar siswa, antar kalimat, antar paragraf, gitu ya. Nah, pernah dibahas. Nah, itu di luar konteks. Kita akan lanjutkan. Nah, ada yang menjawab soal nomor 6 ini yang delta. Nah, yang lain setuju delta? Tak punya jawaban yang berbeda. Nah, ada yang sepakat dengan delta juga. Nah, ada yang langsung ke nomor 7 juga. Oke. Kita akan bahas nih. Mengapa petani kakao di Indonesia umumnya masih menggunakan metode pengolahan pasca panen? Nah, tadi sudah kita perbaiki ya. Pasca panen ini harusnya digabung yang sederhana. Jadi masih menggunakan metode pengolahan pasca panen yang sederhana. Nah, kalau opsi delta kita cek. Metode sederhana sudah cukup efektif untuk menghasilkan kakao yang dapat diekspor katanya. Itu alasan eh, bahwa petani kakao di Indonesia umumnya masih menggunakan metode pengolahan pasca panen yang sederhana. Nah, yang lain bagaimana? Silakan. Jadi, kita lihat informasi dalam teksnya mengenai pengolahan kakao ya. Di dalam teks 2 tersebut, nah, membahas apa? Diawali di awal teksnya di paragraf pertama. Kita cek ya. Di sini umumnya pengolahan biji kakao oleh petani di Indonesia masih menggunakan metode sederhana ya, seperti fermentasi dan pengeringan secara manual di bawah sinar matahari. Gitu. Proses pengolahan pasca panen. Nah, seperti itu ya tulisannya digabung. Ibu ulangi, proses pengolahan pasca panen yang kurang optimal ini
seringkali menghasilkan biji kakao dengan kualitas yang beragam dan kurang memenuhi standar pasar internasional. Nah, kalau pertanyaan tadi kita jawab dengan yang delta, ini seolah bertolak belakang gitu ya. Tadi kalau delta itu metode sederhana sudah cukup efektif untuk menghasilkan kakao yang eh, dapat diekspor. Sementara di sini kualitasnya itu beragam dan kurang memenuhi standar pasar internasional. Berarti kalau kita ekspor di sini sebenarnya belum atau kurang ya memenuhi standar. Seperti itu. Standar ekspor berarti dalam hal ini ya. Nah, ada selain delta untuk nomor 6 silakan. Ada kemungkinan lain nggak? Kita lanjutkan. Seiring dengan perkembangan teknologi, inovasi dalam pengolahan kakao diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas biji kakao dari tingkat petani. Kita lanjutkan. Beberapa teknologi yang mulai diterapkan meliputi penggunaan mesin fermentasi terkontrol untuk menghasilkan fermentasi yang seragam, alat pengering mekanis untuk mengontrol kadar air secara presisi dan mengurangi risiko kontaminasi, serta mesin pemecah kulit ari untuk menghasilkan nib. Nah, apakah nib? Nib kakao yang lebih bersih, katanya. Ada teknologi ya dengan menggunakan mesin. Sini ada mesin fermentasi, ada alat pengering, dan seterusnya. Selain itu, sistem transportasi dan penanganan biji kakao yang lebih baik, seperti penggunaan wadah khusus dan sistem pelacakan, juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas. Begitu. Nah, ada yang menjawab yang A. Kita bahas. Meskipun demikian, di paragraf selanjutnya, upaya peningkatan kualitas kakao juga menghadapi tantangan. Ya, penggunaan bahan kimia yang tidak tepat, seperti pestisida dan pupuk yang berlebihan, dapat menurunkan kualitas dan keamanan produk kakao. Gitu ya. Kita lanjutkan sampai akhir dulu aja ya. Nah, beberapa oknum pedagang juga terkadang mencampurkan biji kakao berkualitas rendah dengan yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan lebih, yang merugikan konsumen dan merusak citra kakao Indonesia. Gitu ya. Resiko pestisida yang berlebihan pada biji kakao dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen dalam jangka panjang. Oleh karena itu, edukasi petani mengenai praktik pertanian yang baik dan pengawasan mutu yang ketat menjadi kunci untuk menghasilkan kakao berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Nah, kita bahas ada yang menjawab yang A. A itu apa? A itu teknologi pengolahan kakao modern memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki petani. Nah, apakah itu menjawab eh, pertanyaan? Nah, kita sesuaikan dengan pertanyaan. Mengapa? Nah, apa alasan gitu ya petani kakao di Indonesia umumnya masih menggunakan metode pengolahan pasca panen yang sederhana? Kalau dilihat yang A itu katanya teknologi di luar yang sederhana gitu ya, memerlukan keahlian khusus nih yang tidak dimiliki petani. Itu katanya untuk yang A ini menjadi alasan masih menggunakan metode yang sederhana. Nah, kita cek apakah tersirat, tergambar dalam teksnya, atau kita cek dulu opsi yang lain ya, apakah ada yang memungkinkan. Tadi kita sudah cek yang A, sudah cek yang delta. Nah, ada yang sudah menjawab di soal nomor 7. Nah, sebelum ke soal nomor 7, kita cek sisa opsi di 6. Kita cek yang B ya untuk yang 6. Investasi untuk peralatan pengolahan kakao modern sangat mahal bagi petani kecil. Nah, sementara memang tidak terlihat ya dalam teksnya. Nah, apakah memungkinkan untuk bisa kita jadikan jawabannya? Kita lewat dulu. Apakah yang C, petani tidak menyadari pentingnya pengolahan yang lebih baik untuk meningkatkan harga jual? Lebih ke kesadarannya. Kalau yang E, pemerintah tidak memberikan dukungan yang memadai untuk modernisasi pengolahan kakao di tingkat petani. Tidak ada dukungan pemerintah untuk memodernisasi ya pengolahan kakao kayak gitu. Nah, kalau dilihat B, E gitu ya. Terus kesadaran yang C itu memang tidak terlihat sebenarnya dalam teksnya.
Nah, Ibu mencobakan dulu jawabannya, setuju atau tidaknya kita akan bahas. Jawabannya adalah yang B nih. Yang B, investasi untuk peralatan pengolahan kakao modern sangat mahal bagi petani kecil. Jadi kenapa petani masih menggunakan metode yang sederhana, itu ya, metode pengolahan pasca panen yang sederhana, para petani kakao di sini masih menggunakan itu. eh, Hitungannya atau ini terhitung mah pengolahan peralatan pengolahan kakao modern di sini. Ya gitu ya. Kalau terjangkau sudah pasti yang modern itu, peralatan yang modern itu tersebut bisa digunakan kalau terjangkau oleh petani. Selama ini masih memilih peralatan yang sederhana, eh, yang masih bisa masuk logika itu karena tidak terjangkau gitu ya. Jadi tidak bisa dimiliki ya. Jarang petani kakao di sini bisa menggunakan peralatan yang modern. Nah, seperti itu. Walaupun ini tidak secara tersurat ya. Kalau kesadaran tadi ya, sebenarnya petani pasti ingin eh, memiliki atau menghasilkan gitu ya, biji kakao yang berkualitas baik kayak gitu. Kalau yang E di sini kurang lebih masih berkaitan dengan eh, harga gitu ya. Nah, tapi kita lebih pilih yang B nih. Investasi untuk peralatan pengolahan kakao modern sangat mahal bagi petani kecil. Kayak gitu. Seperti itu. Misalkan ada yang ingin disampaikan untuk jawaban nomor 6 ini, yang B. Nah, sambil menunggu tanggapan kalian, kita lanjutkan ke soal nomor 7 ya. Ada yang menjawab yang ada yang menjawab yang E, terus ada yang menjawab yang C, terus nah oke. Dengan C kita bahas ya. Komponen teknologi pengolahan kakao modern yang paling krusial untuk meningkatkan keseragaman kualitas fermentasi itu yang mana? Komponen yang mana? Akan bahas nih. Apa sih krusial? Walaupun kalian pasti sudah tahu juga arti krusial itu seperti apa. Kita cek arti di KBBI, nih. KBBI-nya. Nah, krusial itu penting atau esensial untuk memecahkan masalah. Arti lainnya krusial itu gawat atau genting. Arti lain krusial itu menentukan. Arti lainnya adalah rumit atau sulit sekali. Arti lainnya adalah berkenaan dengan kehancuran perusahaan. Oke, intinya adalah penting, gawat, yang menentukan, dan seterusnya. Jadi komponen teknologi pengolahan kakao modern yang paling penting, gitu ya, untuk meningkatkan keseragaman kualitas fermentasi. Kualitas fermentasi. Oke. Nah, ada yang menjawab, oke. Oke, ini sudah masuk sesi 2 ya. Ini sudah masuk sesi 2. Jadi LBI, betul, ini LBI ya. Sudah masuk sesi 2, ini LBI. Silakan dibuka halaman 364. Ya, sekarang nomor 7. 364. Oke. Nah, tadi ada yang menjawab untuk soal nomor 7 itu, ada yang menjawab E dan C. Kita bahas. Itu apa? Dulu kita bahas wadah khusus pengangkut biji kakao. Itu dalam hal atau cara untuk dalam rangka apa meningkatkan keseragaman kualitas fermentasi. Kalau yang C apa? Mesin fermentasi terkontrol. Nah, di situ ada kata kunci fermentasi. Apakah itu pasti jawabannya yang ada fermentasinya? Ada kata kunci yang sama gitu? Nah, kita lihat opsi, kita lihat teksnya. Sebentar, kita lanjutkan. Nah, tadi apa? Seragam ya, keseragaman kualitas fermentasi. Nah, di sini ada apa? Penggunaan mesin.
terkontrol untuk menghasilkan fermentasi yang seragam. Kayak gitu ya. Nah, dari penjelasan itu atau dari pernyataan tersebut ya, kita gunakan mesin fermentasi terkontrol. Fungsinya apa? Meningkatkan atau di sini menghasilkan fermentasi yang seragam tentu akan meningkat ya. Seperti itu dengan penggunaan mesin tersebut. Nah, jadi tepat nih yang C ya. Kita lanjutkan. Untuk soal nomor 8. Silakan, boleh dimunculkan kembali nih jawaban selanjutnya. Nomor 8, kualitas biji kakao yang diharapkan dari penerapan teknologi pengolahan modern adalah biji kakao yang bagaimana? Kualitas biji kakao yang diharapkan dari penerapan apa? Teknologi pengolahan modern nih. Biji kakao yang bagaimana kualitasnya? Gitu. Nah, ada yang menjawab untuk soal nomor 8 ini yang C, yang lain bagaimana? Nah, pilihannya ada yang A, kita cek dulu yang A, memiliki ukuran yang seragam. Apakah seperti itu? Atau B, memiliki kadar air yang tinggi? Atau C, bebas dari campuran biji berkualitas rendah? Atau delta, berwarna coklat tua merata? Atau yang E, memiliki aroma yang sangat kuat? Di luar konteks dulu, Ibu ingin bahas ada penulisan coklat. Nah, jadi penulisan coklat itu memang seperti ini, ada E-nya. Ini untuk apakah itu coklat warna, atau coklat dari biji kakao ini, alias yang akan jadi makanan, ya, yang kita makan, kayak gitu ya. Penulisannya sama-sama dengan E ya, seperti itu, yang bakunya. Seperti itu. Nah, ada yang menjawab yang B nih. Tadi ada yang C, ada yang B, kita bahas ya. Kalau B itu memiliki kadar air yang tinggi nih. Kalau yang C bebas dari campuran biji berkualitas rendah. Begitu. Harapan dari penerapan teknologi pengolahan modern ya. Nah, kualitasnya yang diharapkan itu seperti apa biji kakao yang diharapkan di sini ya. Nah, kita lihat meskipun demikian upaya peningkatan kualitas kakao juga menghadapi tantangan ya. Penggunaan bahan kimia yang tidak tepat ya dapat menurunkan kualitas dan keamanan produk kakao. Ada yang mencampurkan nih oknum yang mencampurkan biji kakao berkualitas rendah dengan tinggi untuk mendapatkan keuntungan lebih. Itu ya. Terus ini merugikan konsumen dan merusak citra kakao Indonesia. Residu pestisida yang berlebihan pada biji kakao dapat menimbulkan risiko kesehatan ya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, edukasi petani mengenai praktik pertanian yang baik dan pengawasan mutu yang ketat menjadi kunci untuk menghasilkan kakao berkualitas tinggi. Di sini salah satunya selain edukasi petani apa? Dalam hal praktik pertanian yang baik, juga edukasi pengawasan atau di sini, nah ya, selain edukasi juga ada pengawasan mutu kayak gitu ya. Seperti itu. Edukasi mengenai praktik pertanian. Nah ini sama apa adanya pengawasan mutu yang ketat. Menjadi kunci dalam hal apa? Dalam rangka menghasilkan kakao berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi. Nah, oke. Kita akan bahas untuk soal nomor 8. Nah, karena tadi ada yang menjawab yang B dengan yang C ya. B itu apa? Berkaitan dengan kadar air yang tinggi nih. Memiliki kadar air yang tinggi ya. Saya kata kunci kadar air nih. Dan kita cek. Nah, kita lihat ya alat pengering mekanis. Ya, jadi kan ada inovasi katanya ya.
Inovasi ini dalam konteks teknologi modern ya. Ada alat tadi ada mesin fermentasi terkontrol. Terus ada apa lagi? Alat pengering mekanis. Untuk apa? Mengontrol kadar air secara presisi dan mengurangi risiko kontaminasi. Kalau ibu menangkapnya itu adalah karena di sini ya alat pengering mekanis untuk mengontrol kadar air. Berarti diusahakan kadar airnya tidak tinggi alias rendah gitu ya. Seperti itu dalam rangka mengurangi risiko kontaminasi. Jadi kalau jawabannya yang B memiliki bahwa kualitas biji kakao yang diharapkan nih yang baik gitu ya dalam penerapan teknologi pengolahan modern di sini ya. Di situ dengan kadar air yang tinggi berarti di sini tidak sesuai dengan penjelasan adanya penggunaan alat pengering mekanis gitu ya untuk mengontrol kadar air gitu ya. Di sini eh, kurang sesuai. Nah, seperti itu. Jadi, jawabannya adalah lebih ke yang C. Bebas dari campuran biji berkualitas rendah. Jawabannya kita pilih yang C. Tadi kan ada oknum ya. Nah, yang mencampurkan kayak gitu ya. Seperti itu. Kalau ibu tangkap dengan adanya penerapan teknologi pengolahan modern, di sini kan tadi lebih eh, kualitasnya terlihat dari oke, intinya apakah seragam gitu ya? Sebentar ibu cari dulu. Nah, di sini penggunaan mesin fermentasi terkontrol untuk menghasilkan fermentasi yang seragam ya. Terus di sini mengontrol kadar air, alat pengering di sini. Terus mesin pemecah kulit ari menghasilkan apa? Nih bakal yang lebih bersih gitu. Terus apalagi sistem transportasi di sini termasuk penggunaan wadah juga ya. Dan sistem pelacakan itu juga eh, bagian dari menjaga kualitas biji kakao. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita lebih pilih yang C, bebas dari campuran biji berkualitas rendah. Berarti ada dengan pengolahan modern, itu ya, secara pengawasan gitu ya, nah dengan mesin itu akan terpantau nih, mana yang kualitasnya baik dengan yang tidak. Nah, tidak ada oknum yang bisa me- mencampurkan kayak gitu kurang lebih ya, seperti itu. Nah, silakan ada yang ingin menanggapi? Itu. Nah, boleh kalian tanggapi. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Ya, nah, ada yang sudah menjawab, yaitu ada yang A, ada yang sepakat dengan A juga. Kita bahas. Nah, apa yang ditanyakan untuk soal nomor 9 ini? Bagaimana korelasi atau hubungan itu ya antara keberhasilan implementasi alias pelaksanaan ya, keberhasilan pelaksanaan praktik pertanian yang baik atau GAP ya, dengan efektivitas penggunaan teknologi kan dengan efektivitas penggunaan teknologi pengolahan kakao modern dalam menghasilkan biji kakao berkualitas tinggi. Hubungan antara apa? Keberhasilan implementasi praktik pertanian yang baik ya, keberhasilan GAP dengan efektivitas penggunaan teknologi pengolahan kakao modern ya. Nah, tadi apa penjelasan untuk GAP tadi? Nah, ada di paragraf terakhir ya. Nah, oleh karena itu,
yang ada bahasan GAP ya. Edukasi petani mengenai praktek pertanian yang baik dalam hal ini GAP gitu ya. Gitu. Dan pengawasan mutu yang ketat menjadi kunci untuk menghasilkan kakao berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi. Berarti, nah sampai sini penjelasan yang GAP tadi. Edukasi petani mengenai praktik. Nah, GAP itu adalah praktik kurang lebih ya, praktik pertanian yang baik. Kayak gitu. Nah, keberhasilan GAP, praktik pertanian yang baik, dengan efektivitas penggunaan teknologi yang modern ya. Tadi ada yang menjawab yang kita bahas. GAP menciptakan fondasi kualitas bahan baku yang optimal sehingga memaksimalkan potensi teknologi pengolahan modern. Nah, boleh kita lanjutkan, kita lanjutkan. Kita atau Ibu munculkan langsung ya. Betul nih jawabannya adalah yang A. Kayak gitu ya. Apa korelasinya? Bagaimana korelasinya? Katanya jawabannya yang A nih. GAP ya praktik eh, pertanian yang baik menciptakan fondasi kualitas bahan baku yang optimal sehingga memaksimalkan potensi. Nah, betul. Memaksimalkan potensi teknologi pengolahan modern. Jadi, sebagus apapun peralatan itu ya, peralatan pengolahan biji kakao, semodern apapun gitu ya. Tapi kalau bahan bakunya itu atau kualitas bahan baku biji kakao juga eh, tidak bagus ya, kualitasnya tidak bagus si biji kakaonya, hasil pertaniannya eh, tidak bagus, tidak baik, tidak memuaskan, tidak sesuai standar gitu ya. Itu nah tidak berpengaruh besar pada hasil kualitas yang diinginkan. Sebagus apapun, semodern apapun teknologi yang digunakan. Itu ya, teknologi pengolahan yang digunakan. Gitu. Jadi apa korelasinya? Memaksimalkan ya, memaksimalkan tuh, potensi teknologi pengolahan modern. Kayak gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang A tepat. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Teksnya sudah berubah, sudah berganti. Nah, di sini teks sastra ya, kita akan bahas. Untuk soal selanjutnya, nomor berapa? Nomor 10 ya, oke. Nah, sebelum ke teks selanjutnya, nah masih ada satu soal lagi ya. Ternyata masih ada satu soal lagi, nomor 10 ini untuk atau yang berdasarkan teks 2. Oke, sebelum bergeser ke teks sastra, kita akan bahas masih dari teks 2 ya. Ada yang menjawab yang E untuk soal nomor 10. Ada yang sepakat dengan E juga. Oke. Oke. Nah, E juga. Ada yang belum Ibu baca tidak? Oke, E juga. Oke. Kita bahas ya. Untuk soal nomor 10. Ada satu lagi ya untuk teks tersebut. Jika pemerintah Indonesia, diulangi, jika pemerintah Indonesia menetapkan standar mutu yang ketat dan untuk diulangi untuk ekspor biji kakao dengan penekanan pada ketertelusuran, tuh ya, traceability dan bebas residu bahan kimia berbahaya gitu ya. Langkah strategis apa yang paling mungkin dilakukan oleh para eksportir dan petani kakao untuk memenuhi standar tersebut? Standar mutu yang ketat nih menetapkan, pemerintah Indonesia menetapkan standar mutu yang ketat dengan traceability dan bebas residu nih, bebas residu bahan kimia berbahaya. Langkah strategis apa nih? Apa yang ditanyakan langkah strategis apa yang paling mungkin dilakukan oleh para eksportir ya dan petani kakao untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, langsung saja tepat nih yang E.
Jadi sebagian besar menjawab yang E ya. Yang E itu apa? Membangun sistem informasi yang komprehensif untuk melacak asal-usul biji kakao dan menerapkan praktik GAP secara konsisten. Untuk para eksportir gitu ya, langkah yang bisa dilakukan oleh para eksportir itu apa? Membangun sistem informasi yang komprehensif. Untuk apa? Melacak asal-usul biji kakao. Nah, yang dapat dilakukan, langkah apa yang dapat dilakukan oleh petani kakao? Menerapkan praktik GAP secara konsisten. Ya, GAP tadi apa? Praktik pertanian yang baik. Kayak gitu. Nah, tepat yang E. Kita lanjutkan. Nah, sekarang baru ke teks 3. Apa yang ditanyakan untuk soal nomor 11? Berdasarkan paragraf 4. Apa yang mendasari dugaan tokoh aku bahwa Kinan adalah anak tertua di dalam keluarganya? Nah, ada kata kunci apa di paragraf 4? Itu 2, 3, 4. Ya, ya. Kita lihat kata kunci anak tertua yang mana nih? Di sebelah kanan. Nah, aku sudah menduga. Nah, sebelum berkenalan lebih jauh, aku sudah menduga Kinan pasti anak tertua di dalam keluarganya. Apa tadi pertanyaannya? Apa yang mendasari ya dugaan tokoh aku? Nah, sini kan aku sudah menduga. Nah, tokoh aku menduga nih. Jadi dugaan tokoh aku bahwa Kinan ini adalah anak tertua di dalam keluarganya. Nah, kita lihat opsi. Nah, ada yang menjawab kan? Oke, yang menjawab untuk soal nomor 11 ini yang A. Yang lain bagaimana? Setuju juga dengan yang A? Seperti apa? Nah, kita lihat ya. Nah, ada yang orang Jawa di sini. Senenge pancen ditandangi dewe katanya. Ada yang tahu? Dewe itu sendiri mungkin ya. Ada yang orang Jawa di sini? Senengnya seneng mungkin ya. Pancen pekerjaan ditandangi dilakukan gitu nggak? Ada yang orang Jawa? Nah, kata Mas Yunus, katanya sambil menunjuk bagaimana Kinan mengukur kertas kosong agar penggandaan tidak miring dan terukur rapi. Aku mengangguk dan menanti. Dalam hidup memang akan selalu ada sosok yang sangat ingin mengontrol segalanya, bahkan sampai ukuran kertas atau ketebalan tinta, dari pemilihan bentuk rumah hingga letak dapur dan kamar mandi. Gitu. Nah, tadi ada yang menjawab yang A ya. Apa jawaban yang A itu? Kita cek opsi A. Yang A itu anggapan tokoh aku bahwa Kinan adalah sosok yang ingin mengontrol segalanya. Kita lewat dulu. Nah, B itu tindakan Kinan mengukur kertas kosong agar penggandaan tidak miring dan terukur rapi. Kita lewat dulu yang C, tindakan Kinan melakukan penggandaan buku sendiri tanpa meminta bantuan Mas Yunus. Apakah Delta Kinan yang menentukan pemilihan bentuk rumah hingga letak dapur dan kamar mandi? Atau yang E, Kinan memastikan ketebalan tinta saat proses penggandaan buku di kedai Mas Yunus. Nah, dari opsi B sampai B sampai E ya, rata-rata di situ dalam konteks atau BCE ya. BCE itu dalam konteks sedang memfotokopi ya, dalam hal menggandakan buku nih. Nah, terus di Delta itu apa? Menentukan pemilihan bentuk rumah hingga letak dapur dan kamar mandi. Nah, dari pilihan B sampai E, sini apakah itu dengan, oh, kita cek. Kinan ini mengukur kertas kosong agar penggandaan tidak miring dan terukur rapi. Nah, apakah dari tindakan Kinan tersebut, tokoh aku sampai menduga nih bahwa Kinan ini adalah anak tertua dari caranya mengukur kertas kosong, ya, agar tidak miring dan seterusnya. Nah, tidak ya. Tapi dari apa? Nah, jawaban kalian tepat yaitu nomor 11 itu.
yang A. Ya, anggapan tokoh aku bahwa Kinan adalah sosok yang ingin mengontrol segalanya. Untuk bahasan Kinan ini mengukur kertas kosong agar tanda tidak miring dan terukur rapi ya. Terus eh, ukuran sampai di sini ukuran kertas gitu ya, menentukan ukuran kertas ya, ketebalan ketebalan tinta, pemilihan, nah sampai di sini pemilihan bentuk rumah hingga letak dapur dan kamar mandi begitu. Itulah salah satu contoh, tapi apakah setiap yang berlaku seperti itu gitu ya, misalkan mengukur kertas kosong dan seterusnya, apakah sudah pasti dia itu adalah anak tertua gitu ya. Tapi lebih ke yang mana? Nah, ini ya. Selalu ada sosok yang sangat ingin mengontrol segalanya. Kayak gitu ya. Jadi dasarnya itu 11 yang A ya. Anggapan tokoh aku bahwa Kiran adalah sosok yang ingin mengontrol segalanya. Biasanya dimiliki oleh, nah biasanya ya, nah, oleh anak tertua. Gitu. Kita lanjutkan nih. Tepatnya jawaban kalian tadi. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Berdasarkan bacaan, gambaran tokoh Kinan yang tepat adalah, nah, ada yang menjawab yang E nih untuk soal nomor 12 kita bahas. Di sini ada 5 pilihan. Mana nih yang sesuai dengan penggambaran yang dimunculkan oleh penulis mengenai sosok Kinan? Itu ya, kita akan bahas. Tadi ada yang E, nah ada yang sepakat dengan E juga, kita bahas. Kalau itu kita langsung ke E, kita bahas ya. Seseorang mahasiswa atau seorang mahasiswa yang gemar membuat fotokopi barang terlarang yang membantu Mas Yunus dalam menggandakan buku-buku terlarang di kiosnya. Memang dia terlihat, ya, tindakan yang dimunculkan dalam kutipan teks sastranya sedang menggandakan dengan memfotokopi ya. Dalam hal ini buku ya, buku terlarang seperti itu. Di sini maknanya jadi barang terlarang ya. Nah, kita cek. Hmm. Nah, intinya lah eh, buku yang terlarang gitu ya. Seperti buku-buku kiri. Oh iya, memang ada istilah ini ya. Membuat fotokopi barang terlarang. Oke. Nah, nggak masalah berarti ya arahnya. Di sini seperti buku-buku kiri. Oke. Nah, kita cek lagi yang E. Seorang mahasiswa yang gemar membuat fotokopi barang terlarang, dalam konteks inilah buku-buku kiri ya, yang membantu Mas Yunus. Nah, dalam hal ini memang Mas Yunus dimunculkan tokoh eh, apa istilahnya tukang fotokopi gitu ya, yang bekerja di tempat fotokopian gitu ya, seperti itu. Nah, di sini apakah Mas Yunus yang menggandakan buku-buku terlarang di kiosnya? Soalnya di sini konteksnya mahasiswa, Kinan ini adalah mahasiswa yang membantu Mas Yunus dalam menggandakan buku terlarang di kiosnya. Kalau dilihat kan, seolah tidak tahu apa-apa Mas Yunus itu ya. Kurang lebih ya. Jadi yang berkepentingan ingin menggandakan buku kiri itu, buku terlarang itu adalah Kinannya. Nah, seperti itu kita akan cek yang lain. Nah, boleh munculkan selain yang E yang mana? Kemungkinan lainnya gambaran tokoh Kinan. Kalau gitu kita cek yang A nih. A sampai delta kita cek sisanya. Nah, ada yang menjawab yang B nih. Kita bahas sebelum ke yang B, kita cek yang A dulu. Katanya gambaran Kinan itu, untuk yang A kita cek seorang mahasiswa yang sering mengunjungi kios Mas Yunus untuk berbuat dosa. Nah, kata kuncinya, nah, memang ada kata kuncinya apa? Hmm, berbuat dosa. Ini dalam konteks apa? Dalam konteks menggandakan buku kiri gitu ya.
Katanya aku mengenal kasih Kinanti setahun lalu di kios Mas Yunus. Langganan kami berbuat dosa dalam konteks apa? Menggandakan buku kiri ya, dan seterusnya. Nah, apa tadi yang A itu? Yang A itu seorang mahasiswa yang sering mengunjungi kios Mas Yunus untuk berbuat dosa. Apakah mewakili? Walaupun memang terlihat tindakannya mengunjungi kios Mas Yunus. Ada kemungkinan sering gitu ya. Untuk berbuat dosa. Dalam konteks apa? Menggandakan buku kiri. Nah, apakah terwakili di A? Kita cek yang B dulu. Seorang, nah ini seorang ya. Seorang anggota pers mahasiswa yang bersifat tegas, teliti dan selalu memastikan segala hal berjalan dengan baik. Nah, kita lewat dulu yang C, seorang gadis yang merupakan anak tertua di keluarganya dan terbiasa mengerjakan segala urusan sendiri. Kalau nah kita cek yang C ini kurang bahas kata kunci mahasiswa ya. Untuk anak tertua itu baru dugaan tokoh aku dalam kutipan tersebut ya. Dan terbiasa mengerjakan segala urusan sendiri itu memang terlihat tapi ada yang kurang di C ini ya. Seperti itu. Yang delta kita cek seorang penulis yang rajin berdiskusi dan mengikuti acara pers mahasiswa di berbagai kampus. Ini kurang tergambar ya dalam teksnya. Nah, jadi jawabannya adalah tepat yang B yang Bandung. Seorang anggota pers mahasiswa yang bersifat tegas, teliti, dan selalu memastikan segala hal yang berjalan dengan baik. Yang tampak di paragraf terakhir itu memastikan segala hal berjalan dengan baik ya. Nah, apakah dimunculkan dia itu adalah mahasiswa sebagai anggota pers nih, anggota pers mahasiswa? Ada tidak? Nah, di sanalah kawan-kawan sesama pers mahasiswa itu ya, diam-diam menggandakan beberapa bab novel anak semua bangsa dan berbagai buku terlarang lainnya. Gitu. Nah, itu di sini sekilas di beberapa acara pers mahasiswa di kampus ya. Mana yang menunjukkan tegasnya? Tegas, teliti. Kalau teliti tadi yang sampai ke tidak miring dan terukur rapi gitu ya. Itu bisa salah satu yang menunjukkan teliti gitu ya. Ada lagi? Nah, intinya adalah itu sudah bisa ya mewakili sosok Kinan itu gambarannya seperti apa. Seperti itu. Nah, sudah kita akan lanjutkan ke soal selanjutnya. Ya, 12 yang Bandung. Tepat nih jawaban kalian. Sekarang ke soal nomor 13. Berdasarkan paragraf 1, apa yang hendak digambarkan oleh penulis? Tadi ada yang sudah menjawab. Nomor 13 ada yang E, ada yang E juga. Kita bahas ya. Apa yang hendak digambarkan oleh penulis di paragraf pertama? Tadi sudah kita cek paragraf pertama yang kita cek lagi. Aku mengenal kasih, kasih Kinanti itu ya. Seorang, oke, ibu ulangi. Setahun lalu, ibu ulangi, aku mengenal kasih Kinanti setahun lalu. Di kios Mas Yunus, langganan kami berbuat dosa katanya. Di sanalah kawan-kawan sama pers mahasiswa diam-diam mengenakan beberapa bab novel nih. Eh, Kinan tengah membuat fotokopi buku-buku karya Ernesto Clau ya dan Ralph juga nih ya yang akan menjadi bahan diskusi. Sebetulnya aku pernah bertemu Kinan sekilas di beberapa acara pers mahasiswa di kampus. Tapi aku hanya mengenalnya sebagai Kasih Kinanti dan ternyata dia juga sudah mengetahui namaku dari beberapa tulisanku di koran mahasiswa Aula Agung gitu ya. Seperti itu. Nah, ada yang menjawab yang nih kita bahas. Langsung ke E kalau gitu ya. Apakah yang E? Itu apa? Awal perkenalan tokoh aku dan Kasih Kinanda. Betul ya? Jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Ungkapan
langganan kami berbuat dosa pada paragraf pertama merujuk pada apa? Silakan nomor 14. Ada yang B, ada yang B juga. Ada yang B, juga ada yang B. Kita cek ya. B itu apa? Diam-diam menggandakan buku terlarang. Kayak gitu ya. Nah, tepat nih jawabannya adalah yang B. Tuh. Ya. 14 yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Silakan. Berdasar pada. Nah, Ibu di luar konteks dulu. Ibu akan bahas di luar konteks dulu. Berdasar pada ada yang menjawab yang A, bahas. Nah, berdasar pada itu sama dengan apa? Berdasarkan. Jadi kalau mau berdasarkan, itu ya. Jadi tidak tepat kalau berdasarkan pada. Tidak tepat berdasarkan pada. Yang tepat apa? Berdasarkan. Jadi kalau menggunakan berdasarkan, langsung. Berdasarkan kalimat, gitu ya. Kalau ingin menggunakan pada, berarti berdasar pada. Ini juga berlaku untuk berlandaskan, gitu ya. Berlandaskan atau berlandas pada. Ya, kita lanjutkan. Nah, berdasar pada kalimat, sebentar. Kalimat apa nih, Mas Yunus hampir seperti bagian dari lingkaran kelompok mahasiswa yang gemar membuat fotokopi barang terlarang, seperti buku-buku kiri. Nah, buku karya sastrawan Amerika Latin yang sedang digemari anak muda di Indonesia, yang membuat aparat pemerintah gatal-gatal, katanya. Nah, katanya kalimat tersebut dapat diasumsikan menjadi maknanya apa gitu ya? Apa maknanya? Asumsinya apa? Ya, ada yang menjawab yang C, ada yang A, ada yang oke, silakan. A dengan C tadi ada yang menjawab. Kita bahas ya dari A dulu. Yang A itu apa? Buku-buku karya sastrawan Amerika Latin seperti karya Ernesto Laclau yang dibaca dari sebelah kiri, katanya nih. Nah, apakah tadi yang menjawab yang A itu untuk soal ini? Nah, jadi maksudnya kiri di situ bukan, nah ada, jadi bukan dalam arti sebenarnya, tapi buku yang apa nih? Nanti ada pertanyaannya ya. Mana buku kiri itu apa sih? Ya, seperti itu. Nah, sebentar. Kita lanjutkan lagi. Nah, Ibu yakin kalian juga sudah tahu ya seperti apa. Nah, kalau gitu apakah yang B? B itu apa? Buku yang berpotensi. Nah, Ibu cek di sumber ya, apa itu buku kiri gitu ya. Buku kiri itu adalah literatur yang memuat pemikiran sosialis, gitu ya. Ulangi, sosialis, marxisme, ulangi. Literatur yang memuat pemikiran sosialis, marxisme, komunisme, anarkisme, atau ideologi progresif yang mengkritik kapitalisme dan ketimpangan sosial. Kayak gitu ya. Katanya di Indonesia buku ini sering distigmatisasi atau distigma gitu ya, dirazia atau dilarang karena dianggap menyebarkan paham terlarang. Dalam hal ini komunisme, marxisme, leninisme gitu ya. Biasanya kontennya apa? Buku yang berfokus pada kesetaraan, keadilan sosial, pergerakan buruh, dan kritik terhadap tatanan mapan.
Kita lanjutkan. Nah, dia yang menjawab yang C ya. Nah, oke. Jawabannya langsung saja ya, yaitu yang C nih. C itu apa? Asumsinya apa? Ya, dari kalimat yang tadi. Yang membahas ada buku kiri itu dia. Nah, tadi kan fokusnya ke sini. Istilah buku-buku kiri. Nah, itu yang maksudnya. Apa sih? Nggak dapat kita asumsikan buku-buku kiri itu apa? Gitu. Nah, ya, kenapa yang C? C itu apa? Buku terlarang yang berisi paham yang bertentangan dengan sistem kepemerintahan atau tak sesuai ideologi negara. Ya gitu ya. Nah, kenapa jawaban yang C? Padahal tadi pada saat Ibu cek di sumber ya, buku kiri itu penjelasannya ada paham apa nih yang isinya itu literatur yang memuat pemikiran sosialis, marxisme, anarkisme, atau ideologi progresif yang mengkritik kapitalisme dan ketimpangan sosial. Nah, sebenarnya kan kita lihat ada di opsi B ada kata kunci ini melahirkan, nah buku yang berpotensi melahirkan kaum radikal dan komunis, ya sehingga yang dilarang sehingga dilarang difotokopi karena melanggar hak cipta. Nah, kenapa bukan yang B? Karena di situ arahnya adalah melanggar hak ciptanya. Memang fotokopi tanpa untuk soal nomor 16 ya. Berdasarkan teks 4 kita coba bahas soal nomor 16. Ada yang sudah menjawab soal nomor 16? Ada yang B, ada yang menjawab yang B. Silakan. Ada yang sepakat dengan B juga untuk soal nomor 16 ini. Nah, nah ini membahas bahasa gaul ya. Oke. Di sini diawali dengan pembahasan bahasa adalah entitas yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan budaya masyarakat. Nah, salah satu fenomena linguistik yang muncul dalam beberapa dekade terakhir adalah penggunaan bahasa gaul katanya di kalangan anak muda. Dan seterusnya, oh ini sedang membahas bahasa gaul, kita bahas ya. Apa alasan utama? Apa alasan utama yang mendukung anggapan bahwa bahasa gaul adalah bentuk evolusi bahasa? Ada yang menjawab yang B, kita bahas. Nah, kalian temukan kata kunci evolusi bahasa di paragraf 2 ya. Nah, evolusi bahasa. Nah, di satu sisi katanya ini, bahasa gaul dianggap sebagai bentuk evolusi bahasa. Alasannya apa? Karena mencerminkan fleksibilitas dan daya adaptasi bahasa terhadap perkembangan zaman. Kita cek opsi B. Jawaban kalian tadi opsi B ya. Nah, tepat jawabannya adalah yang B. Apa? Bahasa gaul menunjukkan fleksibilitas bahasa dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman ya. Tepat, 16 yang B. Nah, ada yang menjawab. Nah, setuju ya dengan B. Kita lanjutkan nih. Ada yang menjawab untuk soal nomor 17 itu. Yang B nih. Kita bahas. Yang lain bagaimana untuk nomor 17? Nah, ada yang A, ada yang B. Kita bahas.
Ada yang A juga. Ada A, ada B. Oke. Apa pertanyaan untuk soal nomor 17? Mengapa sebagian orang menganggap bahasa gaul sebagai ancaman bagi bahasa baku? Kalian temukan kata kunci ancaman nggak? Atau yang mengarah ke situ? Oke, ada yang menjawab. Nah, ada yang ini. Katanya 17 yang sepakat yang A juga nih ya. Jadi bukan B katanya, tapi yang A salah opsi katanya. Oke, kita bahas ya. Jadi tepat jawabannya langsung saja yang A. Penggunaan bahasa gaul yang berlebihan dapat mengurangi pemahaman terhadap struktur bahasa baku ya. Seperti itu. Nah, sini ya ada kata kunci ancaman ya. Oleh karena itu muncul pertanyaan, apakah bahasa gaul merupakan bagian dari perkembangan bahasa atau ancaman katanya. Gitu. Nah, kenapa yang A? Di sini mengurangi pemahaman terhadap struktur bahasa baku nih kalau adanya penggunaan bahasa gaul yang berlebihan kayak gitu ya. Nah, penggunaan di sini ya ancaman itu diwakili dengan apa? Mengkhawatirkan. Namun di sisi lain katanya banyak yang mengkhawatirkan dampaknya. Terhadap apa? Terhadap bahasa baku. Berdampak terhadap bahasa baku. Itu apa? Penggunaan bahasa gaul yang berlebihan dapat apa? Mengurangi pemahaman terhadap struktur bahasa yang benar. Itu ya. Dilanjutkan lagi di situ katanya mengikis keterampilan berbahasa yang formal dan akademis. Tuh. Tepat ya 17 yang A. Nah, ada yang menjawab soal selanjutnya. Ya, 17 tangan ya. Ada yang sudah menjawab nomor 18 yang C, ada lagi yang menjawab yang C juga untuk 18. Ada yang sepakat dengan C juga. Nah, oke. Nah, ada yang sudah sampai nomor 20 ya kita bahas. Nomor 18 tepat nih. Nomor 18 itu yang C. Jika tren penggunaan bahasa gaul terus berkembang tanpa penguatan literasi bahasa baku, dampak jangka panjangnya apa yang paling mungkin terjadi? Yang mungkin terjadi itu yang C. Generasi muda akan semakin kesulitan dalam memahami dan menggunakan bahasa baku secara formal ya. Seperti itu. Nah, tadi terwakil ya dari paragraf yang sempat terbaca untuk soal sebelum. Terus yang nomor 19 ada yang menjawab yang B. Nah, ya, ada yang menunjukkan paragraf berapanya juga. Nah, untuk nomor 19 yang B juga, ada yang menjawab yang B juga. Nah, ada yang berbeda, ada yang delta. Nah, ada B, ada delta. Kita bahas nomor 19. Nah, di menit terakhir kita coba bahas dua soal lagi ya. Sudah di menit terakhir. Munculkan langsung untuk nomor 19 yang Bandung ya. Pernyataan yang mendukung keseimbangan antara penggunaan untuk menjaga bahasa gaul dan pelestarian bahasa baku kayak gitu ya. Yaitu yang mana? Yaitu B, mendorong pemahaman bahwa bahasa gaul dan bahasa baku memiliki fungsi berbeda dalam komunikasi. Ya, kenapa jawabannya seperti itu? Mendukung keseimbangan. Kata kuncinya keseimbangan. Punya fungsi yang berbeda dalam komunikasi ya. Digunakan dalam situasi yang berbeda, formal dan tidak formal gitu ya. Nah, ada yang menjawab yang delta, kita cek dulu ya. Delta itu menghapus bahasa baku dari kurikulum pendidikan agar lebih relevan. Nah, apakah itu mewakili pertanyaan tersebut? Mendukung keseimbangan antara penggunaan untuk menjaga bahasa gaul dan pelestarian bahasa baku. Kalau kita sampai hapus bahasa baku gitu ya,
dari kurikulum katanya, kurikulum pendidikan. Jadi lebih baik, nah kalau Ibu tangkap di Delta ini, ya sudah kita gunakan bahasa gaul aja gitu ya. Nah, agar lebih relevan kayak gitu. Nah, yang Ibu tangkap di Delta itu seperti itu. Nah, jadi itu tidak mewakili pernyataan mendukung keseimbangan. Gitu ya. Jadi kita pilih yang Bandung ya. Nah, 19 yang Bandung mendorong pemahaman bahwa bahasa gaul dan bahasa baku memiliki fungsi berbeda dalam komunikasi. Terakhir, tadi ada yang sudah menjawab yang nomor 20 juga ya. Ada yang menjawab yang Delta. Delta juga. Nah, ada yang belum Ibu baca jawaban kalian. Nah, rata-rata Delta ya. Nah, untuk soal nomor 20, tepat jawabannya adalah yang Delta. Untuk pertanyaan apa? Nah, Ibu izin minta waktunya dulu. 20 itu berikut ini yang menunjukkan contoh positif dari penggunaan bahasa gaul dalam perkembangan bahasa. Itu kita cek yang Delta, bahasa gaul memperkaya kosakata bahasa Indonesia dengan memasukkan kata-kata baru yang akhirnya diterima dalam KBBI. Kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi eh, bahasa itu dinamis sampai eh, ketebalan terakhir eh, terakhir Ibu lihat buku KBBI itu dengan ukuran A4 ya. Eh, seukuran A4, bukunya itu Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Dan tebalnya itu apakah sekitar lebih dari 5 cm kurang lebih ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu sudah tebal pada saat kapan Ibu terakhir lihat itu? Pada saat Ibu kuliah berapa tahun yang lalu? Ibu kuliah itu 2005 sampai 2009 kuliah S1 itu. 2005 sampai 2009 itu Ibu lihat KBBI itu sudah tebal gitu ya. Nah, jadi perkembangan zaman, seiring perkembangan zaman akan bertambah kosakata itu, ada revisian lagi, ada penambahan lagi gitu ya. Seperti itu. Karena bahasa itu dinamis ya. Nah, jadi jawabannya tepat ya, setuju ya. Jawabannya adalah yang delta. Ada sisi positifnya, yaitu dalam hal perkembangan bahasa, ada memasukkan kata-kata baru gitu ya, yang akhirnya diterima dalam KBBI. Seperti itu. 20 yang delta. Nah, ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Nah, kalau tidak ada, nah tetap semangat ya untuk menjalankan saumnya, juga yang lainnya juga ya. Jadi semangat untuk yang menjalankan saum dan semangat juga untuk yang punya aktivitas yang lain gitu ya. Nah, semangat juga dalam hal latihan soal ya, seperti itu. Nah, untuk intensif itu ada di setelah Lebaran ya, beberapa hari setelah Lebaran akan dimulai intensif. Nah, itu harus tambah semangat lagi. Nah, Ibu sarankan gitu ya, pada saat liburan, nah, manfaatkan waktu luang kalian untuk, nah, misalkan untuk PBM misalkan, kalian coba buka-buka IYD 5 gitu ya, misalkan seperti itu. Karena, nah, intensif itu hanya beberapa minggu saja. Efektifnya itu sekitar 3 minggu ya pelaksanaan intensif itu. Jadi lumayan singkat waktunya. Silakan manfaatkan waktu yang singkat dalam saat intensif ya. Jadi sebelum intensif kalian sudah siap sebenarnya. Misalkan dengan EYD 5-nya dan yang lainnya termasuk yang untuk LBE-nya, untuk PM-nya misalkan ya seperti itu. Nah, sampai sini untuk LBI pertemuan hari ini Ibu akhiri ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu.